Oke. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dan terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu guru yang hari ini berkenan meluangkan waktunya untuk saya berikan sedikit ilmu yang saya dapatkan. Mudah-mudahan berkenan di hati Bapak Ibu guru. Baik, sudah sekitar 2 bulan saya sebagai calon guru penggerak Kabupaten Penyelenggara Angkatan 4 menjalani pendidikan sebagai calon guru penggerak. Ya. Baik, izinkan saya di sini untuk menyampaikan sosialisasi penerapan budaya positif di lingkungan sekolah UPT SMP Negeri 1 Sukoharjo. Ada beberapa materi yang sudah kami dapatkan sebagai calon guru penggerak, di antaranya yaitu tentang filosofi pendidikan Indonesia oleh Ki Hajar Dewantara, kemudian nilai dan peran guru penggerak, visi guru penggerak, budaya positif yang terdiri dari materi tentang motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, 5 kebutuhan dasar, 5 posisi kontrol, serta segitiga retribusi. Modul 1.1 yaitu membahas tentang filosofi pendidikan oleh Bapak Pendidikan Indonesia, yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara. Intisari dari pemikiran Ki Hajar Dewantara ini yaitu tentang pendidikan, yaitu pendidikan merupakan upaya untuk memerdekakan manusia secara utuh. Pendidikan diartikan sebagai tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak-anak, dengan maksud menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Proses pembelajaran yang mencerminkan pemikiran KHD yaitu proses pembelajaran yang berpusat pada anak atau peserta didik kita, mengutamakan kehendak anak bukan kehendak guru. Nah, selama ini saya sendiri sebagai guru, sebelum mengetahui konsep filosofi KHD ini, saya seringkali bersikap egois, merasa guru adalah pusat pendidikan. Padahal seharusnya siswalah yang menjadi pusat pendidikan di sekolah. Lalu bagaimana agar proses pembelajaran yang mencerminkan pemikiran KHD dapat terwujud? Yaitu kita harus menerapkan 3 prinsip yang diusung oleh Bapak Ki Hajar Dewantara. Yang pertama yaitu Inarso Sungkulodo, yang artinya di depan memberi teladan, di mana guru harus memberi contoh baik kepada siswanya. Pepatah bahwa guru adalah sosok yang digugu dan ditiru itu benar adanya. Jadi sikap apa yang ditampilkan oleh seorang guru itulah yang akan ditiru oleh peserta didik kita. Kemudian prinsip yang kedua yaitu In Madio Mangun Karso, yang artinya di tengah memberi semangat. Nah, karena posisi guru di tengah, maka kita harus bisa menjadi teman bagi peserta didik kita. Dengan menjadi teman, mudah-mudahan kita bisa terus menyemangati peserta didik kita untuk menjadi lebih baik. Kemudian prinsip yang ketiga yaitu Tuturi Handayani, yang maknanya di belakang memberi dorongan. Dari kalimat tersebut bahwa guru harus mampu menghargai dan mendorong potensi yang dimiliki siswa. Saya rasa Bapak Ibu guru di sini sudah melakukan 3 prinsip ini, betul, Bapak? Oke, insya Allah kita sudah melakukannya. Kemudian dalam pemikiran Ki Hajar Dewantara ini juga ada kesimpulan-kesimpulan yang saya simpulkan. Di antaranya yaitu siswa bukanlah sebuah kertas kosong. Mereka memiliki kodratnya masing-masing. Dulu ada kalimat yang pernah saya dengar yaitu siswa itu kertas kosong. Jadi bagaimana orang tuanya atau gurunya yang membentuk. Nah, ternyata hal ini bertentangan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara.
kalau Bapak Ki Hajar Dewantara ini beranggapan bahwa anak itu sudah ada tulisannya, bukan lagi kertas kosong, sudah ada tulisan. Hanya saja tulisannya masih samar-samar. Sudah ada kodratnya, sudah ada bawaannya ya sejak lahir gitu. Nah, tugas kita adalah untuk menebalkan tulisan tersebut. Jadi kodrat dia seperti apa kita giring untuk mewujudkan cita-citanya itu. Jadi mereka bukanlah kertas kosong kalau menurut Bapak Ki Hajar Dewantara. Kemudian mindset yang tadi saya sudah jelaskan juga yang tentang saya dulu berpikiran bahwa guru merupakan pusat pembelajaran. Ternyata tidak. Yang menjadi pusat pembelajaran adalah peserta didik. Guru tugasnya membimbing, memfasilitasi, dan memotivasi. Kemudian poin yang ketiga yaitu filosofi pendidikan Ki Hajar juga mengungkapkan tentang penilaian yang tidak hanya berfokus pada penilaian kognitif, tapi juga keterampilan dan karakter peserta didik itu juga dimunculkan. Baik, dalam materi yang kami dapatkan pada modul 1.2 tentang nilai dan guru penggerak, nilai dan badan guru penggerak ini ada untuk mencapai untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila, di mana profil pelajar Pancasila ini ada 6, yaitu kita berharap nanti siswa kita itu mampu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, juga memiliki karakter mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, serta kreatif. Nah, untuk mencapai ini, maka ada nilai dan peran guru yang harus dikembangkan. Saya berpikir ini tidak hanya guru penggerak ya. Saya berharap Bapak Ibu guru juga yang belum mengikuti pendidikan guru penggerak memiliki nilai dan peran seperti ini. Mudah-mudahan nanti pada angkatan selanjutnya Bapak Ibu yang belum mengikuti kegiatan guru penggerak bisa masuk sebagai calon guru penggerak. Nilai guru penggerak itu ada 5, yaitu mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan berpihak pada murid. Mandiri di sini maknanya yaitu tidak bergantung pada orang lain, bisa menyelesaikan masalahnya, menyelesaikan tugas-tugasnya dengan baik. Contohnya, sebagai contoh, ketika ada pelatihan pengembangan diri gitu ya, kita ikut, kita mandiri, kita ikut sendiri tanpa harus didorong-dorong oleh kepala sekolah misalnya. Kita bisa melakukan itu sendiri. Kemudian yang poin kedua itu reflektif, melakukan refleksi terhadap praktik mengajar, mengevaluasi kelebihan dan kekurangan dalam mengajar. Ini rasanya sudah dilakukan oleh kita semua ya. Kalau kita sudah mengajar, apa yang baik kita teruskan, yang kurang baik kita tinggalkan. Kemudian kolaboratif, mampu bekerja sama dengan siapa saja dan kapan saja, baik itu dengan kepala sekolah, dengan teman sejawat, maupun dengan wali murid kita ya, dimana segala daya upaya yang kita kerjakan itu untuk kemajuan murid. Kemudian yang terakhir yaitu inovatif, di mana guru penggerak, tidak hanya guru penggerak tapi guru kita semua diharapkan mempunyai ide baru untuk merealisasikannya dalam pembelajaran. Ini nilai, kemudian peran guru penggeraknya juga ada 5, yaitu menggerakkan komunitas praktisi, boleh itu MGMP ya, atau kegiatan-kegiatan ekskul juga boleh. Kemudian mendorong kolaborasi antar guru, mungkin guru PAI mau kolaborasi dengan guru matematik, silakan. Kemudian menjadi pemimpin pembelajaran, jelas itu peran kita di kelas. Menjadi coach guru lain, nanti bergantian, hari ini saya, mungkin besok Pak Hendri menjadi coach di depan. Kemudian yang terakhir, mewujudkan kepemimpinan murid. Kita mengajar, tidak sekedar mengajar, tapi kalau bisa memotivasi anak untuk menjadi pemimpin. Modul yang ketiga yaitu tentang visi guru penggerak. Setiap guru penggerak itu punya
sebagai pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan. Intinya, IA ini, model paradigma ini adalah mengambil hal-hal positif, hal-hal positif yang harus dikembangkan, yang tidak positif tinggalkan saja. Lanjut, ini bab yang terakhir, bab 1.4 tentang modul 1.4 tentang budaya positif, yang di dalamnya ada materi tentang motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, 5 kebutuhan dasar, 5 posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Baik, yang pertama ya, tentang 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Kalau seperti ini, nyambung tidak? Atau harus dengan contoh? Harus dengan contoh ya. Arma Yoga datang tepat waktu. Alasan dia datang tepat waktu itu adalah salah satu dari 3 motivasi ini. Dia datang tepat waktu, apakah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman? Misalnya kalau tidak tepat waktu dihukum misalnya, dia berarti masuk poin yang besar. Kemudian kalau dia tidak terlambat untuk mendapatkan imbalan, berarti memang misalnya gurunya memberikan reward ya. Kalau terlambat kamu dapat coklat misalnya. Atau yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan, berarti memang sudah ada di dalam diri dia, apa ya? Dia mampu menghargai diri dia sendiri bahwa oh saya memang orangnya tidak suka terlambat, gitu. Saya menghargai waktu. Begitu juga dengan kita. Contohnya, saat kita masuk kelas tidak terlambat, misalnya, saat kita waktu mengajar tidak terlambat, apakah kita ada di poin 1 hanya untuk menghindari ketidaknyamanan karena diawasi misalnya, atau kita ada di poin kedua, yaitu siapa tahu nih pihak sekolah memberikan reward bagi guru yang rajin misalnya, alasannya yang mana? Atau yang ketiga, karena kita memang sadar bahwa tugas kita mengajar dan tepat waktu. Bagaimana ada di posisi yang mana kita? 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 1
Ada yang kedua untuk mendapatkan imbalan? Iya, siapa tahu kan? Amin, mudah-mudahan besok Pak Joko memberikan reward. Amin. Baik, itulah motivasi kita dalam kehidupan sehari-hari ya. Tidak hanya di sekolah tapi juga di rumah. Apa yang kita lakukan itu ada motivasi tertentunya. Atas kesadaran atau terpaksa atau kemudian tentang keyakinan kelas. Setiap tindakan atau perilaku yang kita lakukan di dalam kelas dapat menentukan terciptanya sebuah lingkungan positif. Untuk terbentuknya budaya positif, pertama-tama harus diciptakan dulu atau disepakati keyakinan-keyakinan kelas. Saya memberikan contoh, saya baru saja beberapa hari yang lalu melakukan atau mengajak anak-anak untuk membuat kesepakatan kelas. Contohnya di kelas 7E misalnya ya, kesepakatan kelas poin yang pertama yaitu tentang seluruh siswa wajib membawa kitab suci misalnya. Kenapa? Ternyata anak-anak ini kan kadang-kadang beralasan tidak membawa kitab suci lah, ketinggalan atau tidak boleh dan sebagainya. Ini kita sepakati, kita atur di kelas. Kemudian juga ada yang mengusulkan, Bu, tidak bermain handphone, betul. Tidak menggunakan handphone saat KBM. Ada lagi yang mengusulkan, Bu, saling toleransi karena kebetulan di kelas itu ada yang berbeda agama dan dia sering menjadi bahan bullying ya, seperti itu. Jadi dia justru yang mengusulkan, Bu, untuk saling toleransi, menghargai agama orang lain. Betul. Jadi keyakinan apa yang membuat seluruh anggota kelas merasa nyaman untuk terus berada di kelas. Semua anak itu kita fasilitasi, kita kasih kertas dari kecil-kecil, satu-satu ya. Kemudian mereka menuliskan apa yang ingin mereka yakini ya. Kemudian yang selanjutnya tentang 5 kebutuhan
tindakan siswa gitu ya, semua yang kita lakukan adalah memiliki tujuan tertentu. Yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup, cinta dan kasih sayang, kebebasan, kesenangan, serta kekuasaan atau power. Nah, masuk ke materi tentang 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol ini untuk kita ya Bapak Ibu ya. Apakah kita di depan siswa itu berperan sebagai penghukum, atau sebagai pembuat orang merasa bersalah, atau sebagai teman, atau sebagai monitor atau pemantau, atau sebagai manajer? Ini 5 posisi kontrol. Saya berharap Bapak Ibu bisa memperhatikan ini dan menentukan nanti kita itu ada di posisi mana saat bertemu dengan siswa. Ya. Baik, ini penjelasannya tentang posisi kontrol sebagai penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem. Biasanya kata-kata yang keluar dari guru yang berposisi penghukum ini, kata-katanya seperti ini: patuhi aturan, atau awas. Dia lebih mengancam, seolah-olah mengancam. Atau kalimat kamu selalu saja salah, menyalahkan siswa. Kemudian ada lagi contoh kalimat yang lain, yaitu selalu, pasti kamu terus yang terakhir selesai mengerjakan. Nah, guru seperti ini dia percaya bahwa pembelajaran dia itulah yang akan berhasil dengan menekan siswa itu. Apakah ada di antara kita yang memiliki berposisi sebagai penghukum? Seringkali ya, seringkali tanpa kita sadari, kadang-kadang kita ada di posisi sebagai penghukum. Tapi di dunia pendidikan kita tidak diharapkan ada di posisi sebagai penghukum. Baik, posisi yang kedua yaitu posisi pembuat orang merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Suaranya lembut. Hanya saja kalimat-kalimat dia itu seringkali membuat orang lain atau peserta didik itu merasa tidak nyaman, atau merasa bersalah, atau rendah diri. Contoh kalimatnya seperti ini: ibu sangat kecewa sama kamu. Suaranya pelan, tapi dia orang yang mendengar akan merasa bersalah. Ada yang melakukan, ada yang memiliki posisi seperti ini? Sering kali? Iya. Atau banyak kali? Hanya. Atau tidak pernah? Sering. Posisi di tengah-tengah. Posisi yang ketiga itu posisi teman. Di mana guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid dengan kalimat-kalimatnya ataupun dengan perbuatannya, namun tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi atau melalui ajakan. Ayo berbuat baik. Posisi teman pada guru bisa negatif atau positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid, sehingga saat kita berbicara, kalau hubungannya positif ya, kita lebih enak merangkul siswa karena kita sebagai teman. Yang keempat yaitu posisi monitor atau pemantau, di mana posisi ini berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau, pertanyaan yang diajukan seorang pemantau biasanya seperti ini: peraturannya apa? Dia biasanya ngomong gitu. Kalau monitor, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Tadi habis ngapain? Jadi dia memonitor, memantau. Kemudian posisi yang terakhir yaitu sebagai posisi manajer, di mana posisi ini guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada posisi
menjadi teman, bisa berubah menjadi penghukum. Biasanya kalimat-kalimat yang muncul dari seorang manajer adalah dia mencoba menyadarkan gitu ya, maka dia bertanya, apa yang kita yakini? Keyakinan kelas yang sudah kita buat kemarin apa? Kemudian misalnya Armayoko menjawab mengerjakan tugas dengan tanggung jawab baik, gitu. Kemudian nanti sang manajer bertanya lagi, kamu meyakini tidak keyakinan tersebut? Nanti siswa menjawab, iya Bu, saya meyakini. Oke, kalau kamu meyakini, hal apa yang harus kamu lakukan sekarang? Jadi kalau manajer ini lebih menggali, membiarkan peserta didik itu bertanggung jawab atas apa yang sudah dilakukannya. Oke, yang selanjutnya yaitu materi tentang segitiga restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Melalui restitusi, ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan cara yang memungkinkan murid untuk membuat evaluasi internal tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan. Ini contoh segitiga restitusinya ya, di mana ada 3 bagian yang harus kita pahami. Yang pertama tentang validasi tindakan yang salah, sebelah sini. Kemudian yang kedua tentang menanyakan keyakinan, dan kemudian menstabilkan identitas. Yang saya contohkan seperti tadi, posisi manajer tadi. Posisi manajer tadi dia bertanya, validasi tindakan dulu, dia nanya dulu, apa yang kamu lakukan? Itu validasi tindakan. Kamu telah berbuat apa? Itu memvalidasi tindakan apa yang sudah dia lakukan. Kemudian menanyakan lagi keyakinan kelas. Keyakinan kelas apa yang sudah disepakati. Kemudian kalau sudah menanyakan keyakinan, kemudian dengan cara apa siswa tersebut akan bisa bertanggung jawab, kemudian nanti distabilkan identitasnya kembali ke settingan positif. Nah, untuk materi sudah selesai Bapak Ibu. Saya ada beberapa contoh kasus. Satu aja ya, kita ambil ya. Ya, ini coba Bu Emi tolong Bu bacakan Bu kasusnya Bu. Kebaca nggak Bu? Kelihatan. Tolong Bu ya, bacakan ya Bu. Yang angkat keras ya Bu ya, biar yang Ya yang nyantuk ini bangun Bu. Iya. Anto dan Dino sedang bermain bersama di lapangan bola basket dan tiba-tiba terlibat dalam sebuah pertengkaran adu mulut. Dino pun menjadi emosi dan mengadakan kontak fisik, menarik kemeja Anto dengan kasar sampai 3 kancingnya terlepas. Pada saat itu guru piket langsung melerai mereka dan membawa mereka ke ruang kepala sekolah. Ibu kepala sekolah, Ibu Suti, menanyakan Dino tentang keyakinan sekolah yang telah disepakati, yaitu sikap saling menghormati. Ibu Suti melanjutkan bertanya apakah Dino bersedia memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan terhadap Anto. Dino pun mengangguk. Kemudian Ibu Suti balik bertanya kepada Anto, apa kebutuhan Anto dalam peristiwa ini? Anto menjawab, saya perlu kancing saya. Apakah dia bersedia menjadikan kembali ketiga kancing Anto tersebut? Kesal, Dino menanggapi, menjahit, Pak. Ibu Suti meneruskan, apakah kamu bersedia belajar menjahit? Dino berpikir sejenak, menghadap ke meja Anto dan menanggapi, yang mengajari saya siapa Bu? Dengan cepat Ibu Suti menjawab kembali. Baik, terima kasih Bu Emi. Nah, dari kasus tersebut muncul 3 pertanyaan. Pertama, nilai kebutuhan apa yang diperlukan oleh Dino?
Kemudian yang kedua, posisi kontrol apa? Tadi Bu Suti sebagai kepala sekolah ada di posisi kontrol mana? Sebagai teman, manajer, penghukum, atau yang lainnya. Kemudian dalam kasus tersebut siapa yang dikuatkan? Silakan berdiskusi ya Bapak Ibu. Cukup 2 menit berdiskusi, cukup? Cukup. 2 menit boleh? Pak Irfan bisa jahit ya Bu? Belum mencari ya guys. Tetap bisa ya, tetap bisa. Oke Bu, kami sudah mendapat kesimpulannya. Ya sudah. Sudah. Baik, silakan perwakilan Bapak Ibu yang memberikan jawaban. Menurut saya dari permasalahan di atas yang dikuatkan itu Dino. Kebutuhannya Pak. Kebutuhannya ya. Dino itu butuh apa? Butuh akan apa? Dino itu menurut saya kebutuhan dalam hal ini dia itu merasa dirinya hebat dan tidak ingin dikalahkan oleh temannya. Oh, jadi kebutuhan penguasaan ya? Iya. Dia ingin menguasai. Dia ingin menguasai dan kebutuhan ini atau kebutuhan yang diperlukan untuk Dino yaitu cinta dan kasih sayang. Oke. Betul tidak kira-kira? Betul. Betul ya? Iya. Kemudian masuk ke pertanyaan kedua yaitu tentang posisi kontrol apa yang telah dipraktikkan oleh kepala sekolah yaitu Bu Suti. Dan apa saja yang dilakukan sehingga Pak Reza berkesimpulan seperti itu, gimana Pak? Kira-kira posisi kontrol yang mana? Posisi kontrol yang sendiri ya, Bu Suti ya. Bu Suti. Dari posisi kontrol Bu Suti sendiri sebagai manajer, karena Bu Suti di situ bisa diri sebagai mentor, yang mana harapan dari Bu Suti sebagai manajer mendukung Dino dan Anto agar menemukan solusi atas masalahnya. Kemudian mempersilahkan Dino untuk memperlihatkan perilakunya terhadap Anto, yaitu dengan cara membagi kancing baju Anto yang lepas. Oke, ini tadi hasil diskusi kan ya? Iya. Otomatis sepakat ya. Iya. Kemudian masuk ke pertanyaan ketiga tentang dalam kasus yang tadi tentang Anto dan Dino, siapa yang dikuatkan, siapa yang mengaitkan keyakinan lebih tinggi, serta siapa yang dipuaskan. Coba Bu Linda deh, pengen dengar suara Bu Linda. Dalam saya coba menjawab, dalam kasus ini itu yang dikuatkan itu adalah Dino, karena dalam hal ini Dino bisa belajar dari kesalahannya dan bertanggung jawab atas apa yang dilakukan dan memperoleh keterampilan yaitu menjahit. Kemudian yang mengaitkan keyakinan lebih tinggi adalah Ibu Suti, yaitu Ibu Suti menanyakan tentang keyakinan sekolah yang telah disepakati, yaitu tentang sikap saling menghargai. Kemudian yang dipuaskan yaitu semua pihak, karena Bu Suti dapat membimbing Dino dan Anto. Dino mampu bertanggung jawab atas perilakunya dan Anto juga mendapatkan kembali bajunya dalam keadaan yang baik. Baik. Mudah-mudahan nanti kita bisa mengaplikasikan ya tentang segitiga restitusi ini ya. Jadi kalau ada anak melakukan kesalahan, jangan langsung menjudge, panggil dulu, validasi dulu tindakannya, kemudian tanyakan lagi keyakinannya, baru menstabilkan identitas. Baik, terima kasih Bapak Ibu semua atas perkenannya hadir di sini. Apabila ada kalimat yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.